Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusya Segaf dengan NIM 5302422010, jurusan Teknik Elektro, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Rombel 1. Izin mempresentasikan hasil desain website, Figma, dan prototipe dari tugas IMK yang saya buat. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas IMK, Interaksi Manusia dan Komputer, Project, sebagai bagian dari evaluasi pembelajaran terakhir bersama dengan Pak Rizky Adami Ristanto dan Bu Fitria. Dengan ini saya persembahkan website yang telah saya buat. Kita masuk ke desain terlebih dahulu. Untuk desain dari website, saya membuat website dengan tema berita. Berita yang saya ambil adalah berita tentang seputar film, serial, aktor, dan serial TV yang tayang bisa diakses oleh orang-orang Indonesia atau setidaknya ada kontribusi orang-orang Indonesia di dalamnya. Website ini bertujuan sebagai eh, berita dalam artian memberitahu apapun yang baru seputar film atau serial atau aktor atau serial TV di Indonesia maupun yang berkontribusi ada orang Indonesianya. Sehingga website ini berbeda dari website lain, di mana website lain itu kebanyakan berita untuk film itu masih banyak dari luar, bukan dari Indonesia. Sehingga saya di sini mengusulkan ide untuk membuat website sendiri khusus audiens yang dari Indonesia. Untuk nama websitenya adalah auditores.com. Auditores diambil dari bahasa Latin yang artinya adalah kaum-kaum penyuka buku, dalam artian orang-orang ini eh, respect dan mau mengagumi dan menghormati apapun yang ada dalam buku, mau itu sastra, literatur, berita, ataupun sesuatu yang bersifat non-fiktif. Untuk penggunaan warna pada logo, saya menggunakan warna hitam, putih, dan oranye, yang menandakan warna tersebut bersifat netral dan monokromatik. Warna netral berarti bahwa warna tersebut tidak memiliki eh, color wheel yang pasti, sehingga warna tersebut akan konsisten ke depannya karena website berita diperlukan kekonsistenan yang pasti. Dan warna monokromatik yaitu hitam dan putih bersifat untuk menegaskan kembali semua tentang tulisan maupun background supaya tidak eh, tergocek audiensnya terhadap hal-hal yang ada di sekitarnya. Untuk tata letak dan komposisi, saya meletakkan header. Header berisi slide, slide yang di kiri ini. Slide ini berfungsi untuk menampilkan konten-konten tambahan, subkonten maksudnya, untuk bisa audiens buka nantinya, untuk bisa memilih subkonten apa yang ingin dipilih tanpa harus memilih tulisan di bagian kanan atas ini. Di situ juga terdapat logo dari website itu sendiri, yang mana jika diklik maka akan masuk ke halaman utama dari website itu. Lalu ada bar pencarian, ada highlights untuk beberapa konten-konten yang baru dibuat. Nah, konten-konten yang baru dibuat ini highlightnya berupa eh, terakhir kali dibuat, sehingga bersifat recently, bukan yang banyak penontonnya. Nah, selanjutnya masuk ke konten utama. Dalam konten utama, pada halaman utama, konten utama ini berisi highlight yang menampilkan katalogi terbaru dari konten-konten yang baru dibuat dan baru diupload untuk website ini, dibuat sedemikian rupa agar bisa menampilkan ketegasan bahwa eh, jika ingin mencari berita terbaru langsung dihadapkan dengan eh, kumpulan berita-berita yang ada di bawah header langsung. Untuk konten utama pada halaman utama saya memberikan pilihan untuk memilih
berita mana yang ingin diambil. Misal di sini ada film, maka saya beri highlightnya beserta judul dan jenisnya. Jenisnya ini penting karena jenis ini berusaha berfungsi untuk menandai konten ini termasuk dalam eh, bagian apa, apakah film, serial atau aktor. Untuk penggunaan tipografinya di sini saya menggunakan eh, Crop dan Lexen, di mana Lexen berfungsi untuk menuliskan judul supaya lebih tegas karena bersifat serif. Untuk ya Crop itu bersifat serif juga sehingga bisa mudah dibaca oleh audiens. Setelah itu kita ke bagian bawah yaitu bagian header. Di sini saya menampilkan beberapa sosial media atau akun terkait yang berada di luar website ini. Lalu ada beberapa sub halaman yang bisa diakses di kemudiannya yang berisi tentang beluk-beluk dari website dan pembuat website ini. Ada nama pem- eh, industri yang kami kerjakan dan ada copyright yang kita buat untuk website ini. Masuk ke sub halaman. Pada sub halaman film, saya menampilkan dari yang terbaru. Terbaru ini kategorinya itu film dengan gambar di sini penggunaan gambar menggunakan kualitas JPG sehingga kualitas yang dihadirkan bisa lebih cerah dan tinggi di mana pada halaman utama saya mengurangi opacity-nya hingga 80% supaya bisa terlihat bagian judulnya karena judulnya terletak di depan gambar tersebut. Untuk pada sub halaman, saya membuatnya opacity-nya 100% dengan judulnya di sampingnya, bukan di depan gambarnya. Pada sub konten ini, pada bagian film yang bagian konten yang ditampilkan, terdapat jenis film, jenis konten yang ditampilkan, jenisnya itu apa, judulnya, dan pembukaan. Ini sebuah prolog untuk menambah eh, rasa ingin tahu oleh audiens. Lalu di bawahnya ada nama penulis dan kapan tanggal upload dari konten tersebut. Setelah itu kami juga menambahkan halaman untuk penulis dari konten-konten yang ditambahkan di halaman. Seperti di sini saya menambahkan foto profil dari penulisnya, namanya, bergabung sejak kapan di website di industri ini, biografi singkat, pekerjaan, dan jenis karya. Jenis karya yang dimaksud adalah film ataukah serial ataukah musik mungkin dan yang lainnya. Untuk sub halaman dari halaman utama konten, saya menaruh judul paling atas dengan sinopsis yang tadi ditaruh di samping gambar, sekarang berada di bawah judul, ditambah di bawahnya ada penulis dan tanggal uploadnya, lalu diberi gambar yang tadi saya masukkan sebagai highlight dari konten itu. Lalu terdapat paragraf dari berita yang ingin disampaikan. Lalu saya tambahkan eh, sebuah intermezzo di mana di sini diharapkan setelah melihat bagian ini pembaca bisa membuka konten lain dari website tersebut. Setelah itu kita tampilkan sumbernya di paling bawah dan kita berikan share link untuk beberapa sosial media dan penulisnya. Di sini tentang penulis bisa dimasukkan, diklik dan bisa masuk ke halaman yang ini. Setelah itu ada slider yang tadi ada di sebelah kiri atas. Di sini diisi beberapa sub konten yang bisa dipilih secara konsisten, di mana header tidak akan berubah pada semua konten. Selanjutnya, saya akan menampilkan prototipe dari website Auditoris ini. Baik, untuk prototipe dari website,
kita bisa melihat di sini ada halaman utama. Kita bisa membuka slider untuk memilih konten mana yang bisa kita pilih. Misal di sini ada film, kita bisa klik film dan kita akan masuk ke sub konten, sub halaman pada film. Di sini kita untuk bisa masuk ke dalam konten utama, kita bisa klik judul atau gambar dari konten tersebut. Setelah masuk, kita akan dihadapkan dengan konten utama, halaman konten utama. Nah, di sini kita bisa melihat tentang penulis yang sudah kita buat tadi. Nah, untuk kembali ke halaman utama, bisa klik logo dan bisa lewat di sini juga, kita bisa langsung klik di seluruh kotak ini untuk masuk ke konten utama yang kita inginkan tadi. Bagian sini juga bisa diklik untuk bisa langsung masuk ke berita utama. Dan di bagian sini kita juga bisa masuk ke subkonten yaitu misal film gitu. Di bagian ini juga kita berikan untuk bisa masuk ke konten film supaya audiens memiliki banyak rujukan hingga menemukan konten yang ingin dibaca. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.